semuanya. Kami dari kelompok Carol dan Darasa dari absen 6 dan 29. kelas 10-1 akan mereview materi tentang kewirausahaan untuk proyek P5 kami. Yeay. Nah, dalam video singkat ini aku akan menjelaskan tentang dasar kewirausahaan. Yang pertama itu ada holistic konsep yang memiliki pandangan pada keselarasan dalam aktivitas pelaku bisnis, konsumen, dan lingkungan. Strategi marketing ini berfokus pada marketing yang mampu menciptakan keselarasan manfaat, hubungan baik, kebahagiaan, serta kebaikan bagi para pelaku bisnis, pelanggan, dan juga lingkungan. Seiring dengan perkembangan zaman teknologi, terjadi perubahan sifat-sifat oleh konsumen karena mereka cenderung untuk berpindah dan mobilitas yang tinggi dan kehidupan yang bertempo dengan cepat. Pemanfaatan teknologi digital menjadi sumber jalan utama untuk memenuhi kebutuhan mereka karena dapat dilakukan dengan mudah oleh konsumen. Beberapa jenis-jenis komunikasi digital meliputi website yang dapat membantu sebuah perusahaan maupun organisasi untuk mengkomunikasikan tujuan dan latar belakang usaha hingga produk atau jasa yang ditawarkan bisa dinikmati oleh publik. Tapi yang kedua adalah e-commerce atau memberikan berbagai keuntungan bagi bisnis, konsumen, pengusaha, dan masyarakat secara umum. Keuntungan e-commerce terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kesempatan bagi para entrepreneur, di mana hal itu memungkinkan pengusaha untuk memulai usaha baru dengan modal yang lebih kecil dan mempercepat proses pembangunan bisnis. Yang kedua adalah efisiensi bisnis, di mana meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta memberikan keunggulan yang kompetitif. Jenis e-marketplace terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah private e-marketplace, pasar online yang tertutup di mana penjual atau pembeli menentukan pihak yang bertransaksi. Terdiri dari yang pertama adalah sell side e-marketplace, di mana perusahaan sebagai penjual memilih pembeli berdasarkan penawaran yang terbaik. Yang kedua adalah buy side e-marketplace, di mana perusahaan sebagai pembeli memilih penjual yang memenuhi kriteria. Yang ketiga adalah public e-marketplace, di mana pasar online terbuka dengan banyak penjual dan pembeli. Dan yang terakhir adalah konsortia atau e-marketplace dengan sedikit pembeli dan banyak penjual, di mana pembeli mengontrol transaksi dan harga dari barang tersebut. Nah, yang berikutnya adalah dalam dasar kewirausahaan ini juga ada strategi yang disebut feasibility study, yaitu dengan adanya strategi ini kita dapat menjalankan suatu bisnis. Namun untuk keberhasilan dan risiko aktivitas marketing penting untuk dilakukan perhitungan terhadap potensi pasar, tingkat pertumbuhan pasar, dan juga pangsa pasar. Yang kedua ada 5 TOWS analysis yang menganalisis threat, opportunities, weakness, dan juga strengths dengan menggunakan perspektif outside in. Adanya analisis ini dapat membantu pelaku bisnis untuk mengidentifikasi risiko, peluang, dan kekuatan pada bisnis. Lalu yang terakhir ada mix strategy dan juga budget. Strategi bauran marketing yang meliputi 4P untuk bisnis manufaktur atau 7P untuk bisnis jasa yang selaras dengan segmenting, targeting, positioning, dan harus dilakukan secara terintegrasi dengan tidak mengesampingkan faktor good relationship dalam rangka value network.